Iya betul, ini pertama kalinya dan perdananya saya menjadi sutradara film layar lebar yang berjudul Bucin. Nah, Itu dia. kan kalau bicara masalah film yang pernah lu main dan gak begitu, ya belum belum sebanyak kayak Susan misalnya gitu kan. Cuman apa yang membuat lu akhirnya berani untuk memutuskan Jadi gini, ya dari segi main film, gua emang nggak sebanyak Susan. Gua ada sekitar 3 film. Raditya Dika, single, kemarin Hit and Run, dan juga pernah YouTubers waktu tahun 2014-15. Nah, gua sebenarnya emang lebih suka itu bikin film karena dari dulu itu pertama gua kuliahnya itu kuliah sinematografi, jadi belajar soal filmmaking. Dari SMP gua udah bikin film pendek kecil-kecil. Terus gua main film itu sebenarnya jadi langkah utama gua untuk memperkenalkan gue ke orang-orang film, para PH-PH film kalau gue itu bisa bikin film gitu dengan. Oke, anyway, lanjut ke film. Jadi ya, gue terjun ke dunia film sebagai pemain dan juga aktor itu sebenarnya langkah gue untuk bisa approach orang-orang untuk gue bikin film sebenarnya. Jadi akhirnya kesampaian untuk bikin film dengan Rapi Film. Ini adalah sebuah tantangan sih untuk, karena ini pertama kalinya orang nganggep gue kayak lu baru pertama kali. Padahal sebelumnya emang gue udah banyak banget bikin film pendek atau film-film as in kayak video-video digital yang ada teknik filmmakingnya itu udah agak advance di YouTube gue gitu loh. Jadi inilah saatnya langkah utama gue untuk terjun ke dunia film sebagai sutradara. Kenapa bucin sih? Kenapa Bucin? Oke, jadi kenapa Bucin? Karena kenapa Bucin jadi film pertama atau kenapa film Bucin dibikin atau? Iya, kenapa kenapa film pilih Bucin bucin Oke. yang dibikin? Jadi gini, film dari tahun 2017 sebenarnya gue udah diajak untuk bikin film sebenarnya oleh PH-PH yang ada di Indonesia. Cuma gue mikir kayak gue tahan dulu sampai gue udah mulai gerak dengan dunia digital gue. Nah, di tahun 2019 teman gue sekaligus YouTuber juga, Jovialda Lopez dan Andovida Lopez, mereka dulu pernah nawarin di film mereka sebelumnya, tapi akhirnya gue sepakat kayak ya udah, film pertama gue pengen bikin ini sama teman-teman gue deh. Kenapa? Gara-gara gue nggak mau menjadi seorang director yang dapat pekerjaan. Gue pengennya bikin film yang gue suka bareng teman-teman. Karena kenapa? Gue tahu rasanya dikasih pekerjaan. Ini ada skrip, gue nggak tahu skripnya dari siapa, gue kenal orangnya, terus gue harus ngedirect. Jadinya itu untuk ngerjain jadi sebuah pekerjaan, bukan sebuah kayak gue pengen bikin gitu loh. Jadi yang penting waktu lagi syuting ya udah, yang penting selesai gitu loh mikirnya. Nah kalau di sini enggak, di sini pun dari tahap pre-produksi kita semua tuh involve, sampai tahap syuting pun semuanya tuh involve. Bukan yang kayak gue director, lo pemain, lo nggak boleh sama sekali ngobrol sama gue, atau lo nggak boleh sama sekali kolaborasi ataupun ngasih ide sama sekali. Enggak, ini berakhir semuanya jadi kolektif gitu loh. Dari segi skrip pun kolektif kita bikinnya, dari segi darting juga mereka juga bantu gue dan gue juga bantu mereka juga. Mereka jadi sebuah tugas kelompok. Ya tadi ya tugas kelompok sih jadinya nih film. Tapi tetap gue jaga dengan visi dan misi gue sebagai director. Berapa lama digarap? Berapa lama digarap ini dari bulan biar gue ingat dulu, kita Desember syuting, udah selesai Desember syuting, dari Oktober berarti, dari Oktober itu udah mulai produksi. Tapi kalau dari segi skripnya itu dari bulan Mei, udah lama sih, udah lebih lama lagi. Tapi kalau dari segi pre-produksi itu dari Oktober, jadi udah sekitar 3 bulan sekarang. Belum masuk ke tahap proses editing, lagi liburan kan sekarang. Jadi ya total sampai rilis sekitar 5 bulan lah progresnya. Pengalaman pertama jadi sutradara gimana? apa Pak, kesulitan? nah ya, jadi pengalaman pertama ya jadi sutradara itu gini. Gue kerja sebagai sutradara, terus dari produser nyari-nyari orang untuk menjadi astrada, untuk menjadi kru yang lainnya, DP apa segala macam. Ternyata berasa juga ya kalau belum punya portofolio itu tuh adalah yang ngerasa kayak aduh, ada produser nanya ke salah satu DP misalkan gitu kayak ini ada Chandra nih mau bikin film nih, lu jadi DP-nya ya. Dia pernah buat apa? Baru pertama kali bikin film layar lebar. Enggak, sorry, nggak mau gua. Ada yang kayak gitu, jadi gua nggak bisa mention siapa, tapi gua ngerasa itu dan gua dengar itu juga. Jadi ya pembuktian lah. Jadi tugas gua nih sebagai sutradara film Bucin untuk pembuktian ini film pertama gua, harus menjadi patokan nanti ke depannya gua bisa apa enggak untuk bikin film gitu loh.
Tapi gue yakin banget dan gue maksimal banget di film ini soalnya. Gitu. Nah terus ini nggak sih gimana sih social settingnya? Ini kan teman-teman sendiri nih. Iya. Terus seberapa profesional, terus ya pasti banyak Waduh. Gimana cara? Jadi ya ini dia sih, jadi karena pertama temen ya, pemain utamanya semuanya jatuhnya temen banget. Jadi ada rasa nggak enak untuk marahin gitu loh. Jadi ada rasa gimana ya, aduh gue pengen kasih tahu yang benar, nih orang nggak benar-benar tapi gimana caranya? Tapi akhirnya keluar juga gitu loh, karena dibalik dari itu emang gue harus profesional juga, gue punya visi juga. Jadi mulai dari Jovial kena omel sama gue lempar skrip ke dia. Terus Tommy gara-gara ada miss dan karena mungkin beberapa kali kita mencari hal yang baru ya, gue juga lempar ke skrip ke dia gitu loh, kayak nih baca gitu loh. Itu gue gak enak banget sih, tapi gue mesti, karena ini orang Indian mesti ditegur juga sih, balik ke bagaimana gue passionate juga untuk bikin film. Kalau misalkan gue kayak ini take gak bagus-bagus nih, terus gue kayak ya udah deh, ya berarti gue gak passionate dong, gue gak bakal ngomel, gue gak bakal kayak Tom, Joe benerin gitu, gak bakal. Gue kan mikir kayak director yang dikasih kerjaan, ya udah yang penting selesai gitu. Jadi gara-gara gue bener-bener passionate banget, gue omelin temen gue sendiri, habis itu langsung baikan. Jadi lucu, jadi kita kayak berantem lucu. Nih baca skrip, gue udah desain cocoknya kayak gini. Oke, ya Jo ya, kita jangan lupa itu ya. Oke ya. Kayak gitu, jadi emang chemistry yang kita bangun tuh udah kayak Yoi, Lopez yang gak pernah diomelin waktu di syuting di Bucin. Enggak pernah kok. Dia pernah, lu pernah? Lu pernah? Pernah setengah? Pernah. Ini kita lagi bahas siapa yang pernah, gue ngapain di Bucin gitu. Andovi satu yang hampir pernah kena omel. Canda nggak pernah tidur aja, nggak pernah tidur. Betul. Nah, iya itu sih. Jadi gara-gara temen berakhir dengan diomel. Ini marahin beneran, gue marah beneran. Tapi yang sebaik yang sebaik. Gitu. Nggak apa-apa baperan lah. Gitu sih. Oke, Oke. sukses. Oh,